Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ibran Kofika Faishak ingin menjelaskan tentang materi, yaitu kita bisa melihatnya, yaitu materi yang pertama, yaitu tentang ukhuwah. Ini ada 3 materi di sini. Yang pertama adalah ukhuwah, yang kedua hikmah, yang ketiga adalah ifrah. Nah, kemudian dari ketiga materi ini kita akan membahas yang pertama adalah ukhuwah terlebih dahulu. Nah, seperti yang teman-teman sahabat Islam ketahui bahwa, yaitu kita lanjut dulu ke slide yang pertama, yaitu adalah ukhuwah. Ukhuwah itu adalah dalam bahasa Arab adalah berarti persaudaraan atau persahabatan dalam konteks Islam gitu. Kemudian ukhuwah itu memiliki beberapa pengertian, yaitu yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Nah, yaitu persaudaraan atau ikatan bersama yang terjalin antar sesama muslim dan mukmin berdasarkan ikatan akidah Islamiyah. Nah, persaudaraan ini menjadikan seluruh muslim bagaikan satu tubuh yang ibaratnya kalau kita lihat ya, ibarat satu tubuh itu yang mana misalnya kalau tangan kita ini sakit misalnya kan, pasti tubuh kita itu juga merasakan semuanya, baik itu sebelah sini, sebelah sini, dan yang lainnya gitu. Nah, contohnya yang kita lihat dari yang lainnya, yang kita lihat dalam kehidupan nyata, misalnya kalau ada teman kita yang butuh pertolongan gitu kan, atau lagi sakit, lagi dirawat gitu kan. Nah, kita pun juga ikut merasakannya dalam konteks membantunya gitu kan, dan serta mendoakannya agar dia cepat sembuh gitu. Nah, kemudian lanjut yang kedua adalah ukhuwah insaniyah. Nah, yaitu konsep persaudaraan antara sesama manusia berdasarkan asal usul keturunan dari Nabi Adam sampai manusia terakhir gitu. Nah, konsep ini menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang universal, atau yang menyikap secara keseluruhan lah gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah ukhuwah wataniyah. Nah, wataniyah ini yaitu persaudaraan yang terjadi antara warga negara satu bangsa dan tanah air berdasarkan nasionalisme. Nah, bisa kita ketahui bahwa yang pertama adalah satu bangsa, satu negara, dan satu tanah air. Kita lihat dari kita tinggal di negara Indonesia ini. Dengan adanya kita tinggal di Indonesia ini, bahwa baik kita berbeda suku, berbeda bahasa gitu kan, namun kita tetap yang namanya Islam, walaupun berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda bahasa, itu kita tetap bersaudara, menjalin hubungan sesama persaudaraan gitu, sesama kita sebagai umat muslim atau umat Islam gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat adalah ukhuwah basariyah atau persaudaraan seluruh umat manusia secara global tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan bangsa gitu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia kita ini juga ada kok, juga banyak berbagai bangsa, berbagai bangsa, berbagai suku, budaya gitu kan, ras juga. Nah, kalau kita memandang perbedaan suku, agama, ras, dan bangsa, itu contohnya kita berada di Indonesia ini dengan menciptakannya undang-undang atau
kita lihatlah dari konsep Pancasila itu kan menjunjung tinggi perbedaan suku, agama, ras dan bangsa. Walaupun kita berbeda suku, agama, ras dan bangsa, kita saling menguatkan juga gitu kan. Saling menguatkan dan saling toleransi lah gitu sesama antar umat beragama. Kalau suku itu saling menghormati atau saling menghargai gitu kan. Nah, kemudian ukhuwah dalam Islam ini itu sangat penting untuk meningkatkan solidaritas sosial, menjaga nilai-nilai kebaikan bersama, dan memperkuat silaturahmi dalam membagikan ajaran Islam yang penuh toleransi. Nah, dan kedamaian. Nah, ini yang saya sebut tadi. Walaupun kita berbeda suku, agama, ras, dan bangsa, kita itu tetap menjunjung tinggi penuh nilai toleransi dan kedamaian, agar kita tidak mencela si A gitu kan, mencela si B gitu. Walaupun kita itu berbeda suku, berbeda agama dan ras. Nah, kemudian apa dalilnya? Nah, ini dia nih. Nah, itu terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 10, yang dimana Allah menerangkan di sana, ya ayyuhallazina amanu lahu. Mungkin bisa teman-teman baca di sini. Nah, di sini saya terangkan di atas nih, ya. Nah, ya artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita yang mengolok-olok wanita yang lain, karena bisa jadi atau boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok. Nah, dari dalil ini dapat kita simpulkan bahwa ini nih yang sering terjadi. Kita itu kan sesama muslim, sesama punya agama gitu kan, saling punya hati, harus saling menghargai ya, jangan mengolok-olok teman kita sendiri atau orang lain gitu kan, walaupun berbeda dengan kita, berbeda keyakinan dengan kita, walaupun berbeda suku dengan kita harus menghargai atau saling toleransi lah gitu, agar persaudaraan kita ini tidak putus atau tidak ada perpecahan di antara kita gitu. Kemudian materi yang kedua kita lanjut. Masuk kita materi yang kedua, yaitu al-hikmah. Nah, hikmah berarti di sini adalah kebijaksanaan atau mempunyai pemahaman yang dalam tentang suatu hal. Nah, orang yang memiliki hikmah ini disebut hakim, itu dalam Al-Quran. Al-hikmah itu sering dikaitkan dengan kitab Allah sebagai pedoman dan petunjuk sempurna untuk manusia. Nah, Al-Quran itu disebut sebagai kitab pemberi petunjuk dan hikmah bagi manusia. Contohnya, nah ini bisa teman-teman lihat. Nah, teman-teman lihat di sini ya. Nah, seseorang yang mempunyai kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Misalnya, dia memimpin suatu daerah dan ada permasalahan lah di antara kedua di antara kelompok itu. Nah, seorang pemimpin ini harus bijaksana mengambil keputusan, apakah dengan cara damai gitu kan, apakah ada cara lain untuk menyelesaikan kedua konflik ini. Nah, untuk tidak terjadinya perpecahan. Nah, apa dalil yang mendasari al-hikmah ini? Itu terdapat surah Al-Luqman ayat 31. Ayat 12, ayat 12. Sesungguhnya kami telah memberikan hikmah kepada Luqman. Nah, di mana Luqman ini adalah seorang ayah. Nah, kemudian mohon maaf tadi kepotong. Nah, apa dalilnya yang mendasari ini? Nah, itu terdapat pada surat Al-Luqman ayat 12. Nah, yang dimana ya artinya sesungguhnya kami telah memberikan hikmah kepada Luqman. Nah, yang dimana si Luqman ini adalah seseorang ayah yang bijaksana kepada anaknya. Nah,
yang bijaksana kepada anaknya, yang memberikan nasihat-nasihat juga kepada anaknya gitu. Nah, kemudian kita lanjut materi yang selanjutnya, yaitu tentang iffah. Nah, iffah itu dalam bahasa Arab itu memiliki arti yang artinya kesucian. Nah, kesucian, kesopanan, menjaga diri dari perbuatan yang keji dan mungkar, nah, dan lain sebagainya gitu. Nah, dalam istilah agama, iffah ini memiliki beberapa pengertian. Yang pertama itu adalah menghindari diri dari perbuatan zina atau segala bentuk kemaksiatan. Kemudian menjaga kesucian dan kehormatan diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Nah, kemudian yang kedua kita sebut dulu artinya dari iffah ini. Nah, kemudian adalah menjaga lisan dan anggota tubuh dari ucapan atau perbuatan yang dapat menjerumus kita ke dalam maksiat, tidak berkata kasar, kotor, ataupun tidak bersentuh dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, dan lain sebagainya. Kemudian mampu mengendalikan hawa nafsu dan syahwat yang dapat menjerumuskan ke dalam dosa, dan juga selalu berpikiran positif. Kemudian sikap santun dan juga memiliki malu, kemudian dan norma-norma adat istiadat lainnya. Kemudian yang terakhir adalah menjauhi pergaulan bebas, pesta-pesta maksiat, atau obrolan yang tidak sepantasnya kita dengar gitu. Nah, kalau ini dapat kita simpulkan nih dari pengertian tadi. Nah, iffah itu adalah upaya sungguh-sungguh dari seseorang untuk menjaga kesuciannya dari hal-hal yang dilarang, atau bisa dibilang yang bisa menimbulkan dosa gitu, baik secara batin maupun baik secara lahir maupun batin. Nah, kemudian bagaimana cara kita menjauhinya? Ya dengan cara-cara yang tadi yang saya sebutkan, menjauhi tempat maksiat, menjauhi pergaulan bebas gitu kan, tidak berkata kosor, katar, harus dan juga harus pesantun juga. Nah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lanjut, apa dalilnya yang mendasari dari iffah ini? Nah, itu terdapat dalam surat An-Nur ayat 30. Ya artinya katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu adalah lebih baik, lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, itu kan bagi laki-laki nih. Nah, kemudian dalil yang kedua, ini tentang perempuan nih, saya suka. Kemudian surah An-Nur ayat 31. Ini kelanjutan dari surah yang tadi ya. Nah, yang artinya katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya juga. Jadi bukan hanya laki-laki nih, wanita juga gitu. Nah, dari bisa kita simpulkan dari kedua ayat tadi, maka kita itu harus menjaga pandangan kita, tidak menjaga pandangan kita, dan juga tidak juga kita menjaga pandangan kita dan juga kemaluan kita gitu kan, dalam artian mulut juga jangan berkata kotor, jangan berbuat maksiat dan yang lainnya yang dilarang oleh agama gitu. Nah, maka dari tujuan kita supaya dari iffah ini adalah ya itu tadi, menyucikan diri, menghindarkan diri dari maksiat gitu. Sekarang nih orang kan banyak melakukan maksiat nih. Contohnya orang pacaran gitu kan, seenak-enaknya aja dia gini, pegang tangan gitu kan. Mohon maaf ya pacaran ya. Nah, saya
tujuannya ya berbagi ilmu lah gitu. Nah, eh, dan mereka itu kan bangga dengan apa yang mereka perbuat. Mereka berfoto duaan gitu kan, berboncengan gitu kan. Nah kemudian mohon maaf tadi mati-mati. Nah sampai mana tadi? Oh iya, sampai pegangan tangan sedikit kali pacaran. Bukan hanya pacaran doang. Nah, dan juga jangan terlalu memamerkan apa yang telah kita dapat gitu. Seperti harta kekayaan dan juga perhiasan mewah. Perempuan kan sering nih memakai perhiasan mewah. Nah, dan juga laki-laki juga gitu. Dari segi apa kalau dari laki-laki itu mata laki-laki ini nggak bisa gimana ya, ada yang bagus sedikit dilihat gini kan. Nah dilihat kayak gini, itu pun kalau laki-laki, kalau bukannya membela dari satu pihak sih, tapi lebih cenderung uh, jagalah dirimu wahai perempuan gitu. Bukan hanya laki-laki juga yang menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut gitu, sehingga menimbulkan hawa nafsu bagi laki-laki. Begitu juga sebaliknya dari perempuan. Nah, contohnya laki-laki, kalian berotot nih, kalian peragakan otot kalian itu di depan perempuan, itu bisa menimbulkan syahwat juga bagi perempuan gitu. Jadi nggak hanya perempuan juga. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah dan juga menyinggung hati dari teman-teman sekalian, dan saya tidak berniat untuk menyinggung, dan saya cuman hanya memberikan penjelasan dan juga memberikan sedikit ilmu gitu kepada teman-teman, agar ilmu yang saya berikan ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan seterusnya uh, kepada manusia saya minta maaf, dan pada Allah saya mohon ampun, dan saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.